Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Muswiratul Alimah. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial berkurban. Rukun menyembelih hewan kurban. Yang pertama, penyembelih adalah muslim. Yang kedua, merupakan hewan halal. Sapi, kambing, domba, kerbau, unta. 3. Alat penyembelih harus tajam. 4. Usia hewan harus cukup. 5. Niat sembelih karena Allah. Tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama, waktu penyembelihan saat hari tasyrik. Penyembelihan hewan ternak baru bisa dibilang hewan kurban jika pelaksanaan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam, yaitu di antara tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah atau selama 4 hari sejak hari raya Idul Adha. Waktu penyembelihan bisa dimulai setelah sholat Id dan paling akhir sebelum matahari terbenam saat tanggal 13 Zulhijjah atau hari tasyrik terakhir. 2. Hadap arah kiblat. Arah hewan kurban yang akan disembelih di antara keempat hari tasyrik tadi tidak boleh sembarangan, melainkan harus ke arah kiblat. Hal yang sama juga berlaku untuk orang yang bertugas menyembelih. Jadi keduanya harus bersama-sama menghadap kiblat. Sedangkan untuk posisinya, hewan perlu dibaringkan terlebih dahulu dengan bagian lambung hewan sebelah kiri, hewan ada di bagian atas. Kemudian kepalanya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi proses penyembelihan tidak boleh dengan posisi hewan sedang berdiri atau bahkan duduk sekalipun. 3. Gunakan pisau tajam. Selain harus memilih pisau yang tajam dengan kriteria seperti yang telah disebutkan, pisau boleh diasah lagi untuk memastikan ketajamannya sebelum benar-benar digunakan. Nah, terkait dengan pengasahan pisau ini, Islam melarang keras untuk melakukannya di hadapan sang hewan yang akan disembelih. Jadi, orang yang bertugas menyembelih tidak boleh dengan sengaja mengasah pisau di depan mata si hewan ataupun di sekitar hewan, namun harus di tempat yang tidak bisa terlihat oleh hewan. Hal ini untuk menghindari rasa takut dari hewan ketika melihat benda tajam ada di hadapannya dan membuatnya tahu bahwa ia akan disembelih, sehingga membuatnya merasa ketakutan. 4. Awali dengan bismillah. Ada banyak jenis hewan yang halal untuk dimakan umat muslim, namun saat proses penyembelihannya tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka hewan yang dihalalkan tadi bisa berubah dagingnya menjadi haram. Proses penyembelihan bisa dimulai dengan diawali bacaan basmalah. Bacaan ini dibaca oleh setiap petugas penyembelih hewan kurban, atau dengan kata lain tidak boleh diwakilkan. 5. Membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi sebanyak 3 kali. Bacaan sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 6. Sembelih hewan. Ada 3 saluran yang harus terputus dan masing-masing saluran harus terputus dalam sekali sayatan pisau. 3 saluran ini adalah mari, saluran makanan, hulkum, saluran pernapasan, wadoja'ain, 2 pembuluh darah yang terdiri dari vena jugularis dan arteri karotis. Ketiga saluran di atas jika secara anatomi berada bagian leher depan hewan, dan lebih spesifik lagi adalah di bawah jakun. 7. Robohkan hewan. Meskipun saat awal penyembelihan tadi hewan sudah dalam keadaan direbahkan atau ditidurkan, namun bisa saja ada kemungkinan bahwa hewan berpindah posisi setelah proses penyembelihan karena merasa kesakitan. Jika hal ini terjadi, maka petugas penyembelih dan bisa juga dibantu oleh orang di sekitar perlu merobohkan kembali si hewan, namun harus dengan lemah lembut. Jadi perobohannya tidak boleh dengan sengaja dibanting, ditendang, didorong, ditarik, atau bentuk tindakan kasar lainnya. Lalu untuk posisinya sendiri, sebaiknya perobohannya tetap dengan posisi kepala ada di arah kiblat seperti saat awal tadi. 8. Mengumandangkan takbir.
Bacaan yang perlu dikumandangkan ketika proses penyembelihan hewan kurban adalah takbir sebanyak 3 kali. Bacaan ini diutamakan dibaca oleh orang yang menyembelih tadi, namun lebih bagus lagi jika dikumandangkan secara bersama-sama atau beramai-ramai dengan orang yang ada di sekitar lokasi penyembelihan. 9. Bacaan doa kurban. Jika orang yang menyembelih hewan kurban adalah pemilik dari hewan tersebut, maka setelah membaca takbir dilanjutkan dengan bacaan haza minka walaka. Namun jika penyembelih adalah orang lain atau bukan shahibul kurban, maka bacaannya adalah haza minka walaka aniyatau an fulan. Kata fulan di sini bisa diganti dengan nama shahibul kurban. Selanjutnya, penyembelih bisa melanjutkan dengan doa agar ibadah kurban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya adalah Allahumma taqabbal minni atau min fulan. Kata fulan diganti dengan nama shahibul kurban. 10. Hewan kurban jangan langsung diproses. Setelah memutus 3 saluran tadi, hewan kurban tidak boleh langsung diproses, misalnya dengan dikuliti, dipotong kakinya atau bagian tubuh lainnya, dan sejenisnya. Tunggu beberapa saat sampai benar-benar yakin bahwa hewan tersebut sudah mati sepenuhnya. Karena jika hewan tersebut belum mati 100% dan sudah diproses, maka akan sangat menyiksa hewan dan hal ini haram dalam Islam. 11. Gantung hewan. Jika sudah memastikan bahwa hewan kurban telah mati sepenuhnya, maka selanjutnya adalah menggantung hewan menggunakan tali pada tiang pancang atau pengait jenis lain dengan posisi hewan terbalik. Jadi kakinya ada di bagian atas sedangkan kepala ada di bawah. Hal ini untuk membuat aliran darah yang ada di tubuh hewan lebih lancar sehingga darah kotor bisa keluar secara sempurna. Setelahnya para petugas bisa mulai menguliti hewan dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Proses pengulitan sendiri dimulai dengan sayatan di bagian tengah di sepanjang permukaan dada sampai ke perut dan berakhir di antara 2 kaki bawah. 12. Bersihkan. Saat proses pemotongan tadi, bagian anus dan usus perlu dikeluarkan dari tubuh hewan dan disisihkan terlebih dahulu agar isi lambung tidak mengotori bagian lainnya. Kemudian lanjutkan dengan mengambil organ dalam seperti ginjal, hati, lambung, limpa, paru, esofagus, dan lainnya. Selanjutnya, bersihkan isi usus dengan cara yang benar dan harus bersih seluruhnya. Begitu juga dengan seluruh bagian lain yang bisa dikonsumsi harus dibersihkan dan dibilas dengan air mengalir yang bersih untuk memastikan tidak ada darah dan kotoran lain yang menempel. 13. Potong dan bungkus. Jika sudah memotong-motong bagian yang bisa dikonsumsi dengan ukuran yang sesuai, lalu sudah dibersihkan juga, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik atau wadah jenis lain yang bersih untuk nantinya dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.